KPU RI. Oleh karena itu, di mobil komando, nanti adanya di mobil komando. Oleh karena itu kepada seluruh rekan-rekan media, nanti di mobil komando akan ada preskon hasil dari pertemuan antara perwakilan Partai Buruh langsung oleh Presiden Partai Buruh Sertifikat dengan KPU. Oleh karena itu kepada kawan-kawan semua keseimbangan jalan pada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Pada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Bangga, tanpa terima, generasi betul tidak ada aturan. Pada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga wahai kalian yang informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwasannya setelah pertemuan Presiden Partai Buruh dengan pihak dari KPU, maka maka akan ada konferensi pers terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Oleh karena itu kepada seluruh rekan-rekan media, seluruh rekan-rekan media, 2 menit lagi akan ada konferensi pers dari Presiden Partai Buruh
terkait dengan hasil yang disampaikan audiensi dengan pihak KPU RI. Oleh karena itu kepada rekan-rekan media, 1 menit lagi, 1 menit lagi, rekan-rekan media, 1 menit lagi. 1 menit lagi akan ada konferensi pers dari Presiden Partai. Itu silakan teman-teman. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Pada hari ini baru saja Partai Buruh diterima oleh Ketua KPU, Bapak Afifuddin, untuk menjelaskan perkembangan pembahasan PKPU terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Insya Allah, menurut penjelasan beliau, dan kami sudah dilihatkan, ya, bukan lagi draft, tapi sudah keputusan bersama. Jadi sudah ada keputusan bersama KPU RI, DPR RI, dan pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, kesepakatan yang intinya nomor 1, pasal 11 PKPU yang baru, pasal 11 PKPU yang baru itu sudah memuat utuh keputusan MK nomor 60 tentang ambang batas yang 6,5%, 7,5%, 8,5%, dan 10% dari DPT dari masing-masing daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Itu dituangkan dalam pasal 11. DPR RI, pemerintah, dan KPU RI sudah setuju dan ada parafnya. Tadi kami dipertunjukkan. Kemudian pasal 15 PKPU yang baru. Pasal 15 PKPU yang baru memuat tentang batas usia, yaitu untuk calon gubernur umur 30 tahun dan calon bupati atau wali kota dan wakilnya umur 25 tahun saat penetapan pasangan calon. Jadi bukan yang dipakai keputusan MA yang dikatakan saat pelantikan, tidak. Bukan juga pada saat pendaftaran, tidak. Tapi umur 30 tahun untuk cagup dan cawagup, umur 25 tahun untuk cabub atau cawalkot dan wakilnya adalah saat penetapan pasangan calon. Itu dituangkan di pasal 15. Sudah ada paraf dari para pihak, DPR RI, KPU RI, dan dari pemerintah. Yang kedua, diusahakan, sekarang mereka KPU RI akan rapat pleno, diusahakan sore hari sudah bisa diundang-undangkan. Dengan demikian kita harapkan sore hari, cuma tidak dijelaskan jam berapa, ya, sore hari nanti kawan-kawan media bisa menunggu konferensi pers KPU RI. Sore hari sudah keluar PKPU yang baru, tidak mengurangi 1 titik koma apapun kalimat kata-kata dari keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nomor 60 tentang ambang batas, nomor 70 tentang batas usia calon. Ya, kami sudah dilihatkan draft parafnya dan itu sudah keputusan. Tinggal dimasukkan, diplenokan. Pleno itu maksudnya nanti kan dihitung dulu jumlah suara, jumlah kursi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang nanti akan konversikan dengan persoalan ambang batas. Dengan demikian bisa dipastikan, yang ketiga, bisa dipastikan tanggal 27 sampai 29 Agustus pendaftaran calon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota menggunakan PKPU yang terbaru, nomornya kita belum tahu karena nanti akan diumumkan sore hari, yang isinya pasal 11 apa adanya tanpa dikurangi atau dilebihkan tentang keputusan MK nomor 60. Pasal 15 PKPU yang baru adalah isi dari keputusan MK nomor 70. Apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Tidak ada keputusan MA. Dengan demikian sekali lagi, kita berterima kasih pada KPU RI, DPR RI, dan pemerintah telah mendengar suara rakyat.
suara mahasiswa, suara buruh, petani, kelas pekerja, masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, dan tentu kami ucapkan terima kasih pada jurnalis, teman-teman wartawan. Kamu adalah pilar demokrasi yang bersama kita, civil society, dan partai politik menjaga keteguhan dan tidak berubahnya daripada konstitusi itu. Kita akan punya PKPU baru, sore ini akan diumumkan, tanggal 26, 27 sampai tanggal 27 sampai 29 Agustus akan menggunakan PKPU baru tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Pasal 11 tentang ambang batas sesuai keputusan MK nomor 60, pasal 15 PKPU sesuai keputusan MK, bukan MA. Tolong jangan salah tulis, MK nomor 70 tahun 2024. Dengan demikian, Partai Buruh akan mengakhiri aksinya. Sekali lagi atas nama rakyat Indonesia, Partai Buruh mengucapkan terima kasih pada seluruh lembaga tinggi negara yang taat pada konstitusi. Terima kasih Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis. Dan yang paling penting, terima kasih pada mahasiswa. Bang, izin Bang. Ya. Aksi besok dan saya. Aksi hari Senin dan Selasa dari Partai Buruh mungkin ditunda. Standby lah. Ya, bukan di cancel tapi postpone, standby. Melihat keadaan, berubah apa enggak nih? Begitu berubah, langsung kita turun aksi. Jadi, aksi Senin dan Selasa dari Partai Buruh ditunda. Tidak ada aksi, tapi standby. Standby kalau terjadi perubahan. Ya. Bang, tapi kan ini nggak menutup dosanya DPR waktu minggu lalu yang beberapa hari lalu yang mencoba merevisi Undang-Undang Pilkada dengan cuma 7 jam dan sehari akan disahkan. Ini bagaimana tanggapan Partai Buruh dengan sikap-sikap seperti itu, Bang? Praktik-praktik culas kayak gitu. DPR yang akan habis masa jabatan ini memang harus dihukum secara sosial setidak-tidaknya. Ya, dan kita masyarakat dan rakyat jangan percaya begitu saja untuk DPR yang baru. Hukum secara sosial adalah memastikan produk-produk undang-undang berikutnya adalah bisa dipastikan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan DPR yang lama yang akan habis masa jabatannya sudah mencoba untuk melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Hukum sosialnya itu tinggi. Ya, saya pikir demikian. Oke ya, Bang, makasih. Bang, pasal 15 kan artinya Pak Kaisang nggak bisa maju ya? Oh ya, saya lupa. Pasal 15 itu berarti kan saat penetapan pasangan calon. Tadi disampaikan oleh Pak Afif, Ketua KPU, penetapan calon pasangan, baik gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya tanggal 22 September. Tanggal 22 September 2024, para calon-calon itu, pasangan, gubernur, bupati, wali kota, harus berusia 30 tahun, 22 September 2024 untuk gubernur, dan 25 tahun untuk bupati wali kota. Kalau pertanyaan Mas Kaisang, dengan demikian tidak bisa mencalonkan diri. Itu jawaban dari... Makanya Pak Mas Kaisang nggak bisa maju. Nah, itu kan urusan PSI. Aja Mas Kaisang. Bang, dari Partai Buruh udah mengusung cagup-cagup untuk DKI. Anies, hari ini kami mengundang kawan-kawan ke kantor posko pemenangan Partai Buruh di Jalan Tebet Timur. Saya nanti sebarkan undangannya. Jam 1, Pak Anies sudah dalam perjalanan akan mengambil SK. Ya, nampaknya yang akan mencalonkan Pak Anies adalah PDIP dan Partai Buruh. Udah komunikasi belum sih, Bang? Sudah mau datang gimana? Partai Buruh ke PDIP maksudnya? Oh enggak, kan masing-masing punya independensinya. Tapi untuk cawagum kan belum ada koalisi gitu. Iya, berkoalisi nanti setelah semuanya selesaikan secara administrasi, tanggal 27 kami bersama PDIP akan mengantarkan Pak Anies ke KPUD DKI ya. KPUD DKI, Pak Anies dan pasangannya tentu PDIP yang menentukan. Kami kan partai kecil, tapi cabai rawit lah kira-kira. Oke ya kawan-kawan. Itu B1 KWK. Ya, B1 KWK. Pak Anies akan menerima B1 KWK, nanti Sekjen Partai Buruh akan menyerahkan resmi. Saya rasa karena udah berani ke Partai Buruh, pasti udah ke PDIP. Nggak mungkin kalau belum ke PDIP, ke Partai Buruh, nggak mungkin. Nampaknya teman-teman kan udah diundang waktu kemarin datang ke DPD PDIP Jakarta. Terima kasih ya PDIP telah memberikan demokrasi yang lebih sehat. Untuk di Jakarta. wakilnya Pak? Wakilnya saya nggak tahu. Coba tanyakan ke PDIP. Dari Partai Buruh. Oh enggak. Partai Buruh tidak mencalonkan wakilnya.
Oleh suara kita kan masih kecil. Tapi 2029 insya Allah menang. Amin. 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 Oke ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Aman, banyak.